Satgas Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura terletak di Jalan Raya Pilangkeceng nomor 1 Desa Kedungurjo, Kecamatan Pilangkeceng, Kabupaten Madiun, yang memiliki visi terciptanya petani ahli dan mandiri dalam pengendalian OPT untuk mewujudkan kawasan pertanian yang sehat. Satgas Tanaman Pangan dan Hortikultura Madiun ini juga sudah memiliki standar SNI ISO 9001:2015. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami selaku mahasiswa magang dari Universitas Pendidikan Madiun juga Universitas Negeri Jember akan mencari tahu apa aja sih tugas dari Satgas TPH Madiun. Di sini kami sudah bersama Ibu Rianing selaku pembimbing mahasiswa magang pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Bu Rianing. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin bertanya Bu tentang bagaimana sih sejarah tentang terbentuknya Satgas TPH Madiun dan juga di mana saja sih lingkup wilayah kerja dari Satgas TPH Madiun. Oh iya, jadi Satgas TPH Madiun ini memang sudah berganti nama. Kalau dulu itu terkenalnya adalah Laboratorium Pengamatan Hama Penyakit Tanaman Pangan dan Hortikultura Madiun. Nah, sekarang berubah nama menjadi Satgas TPH Madiun. Gitu. Nah, bangunan ini atau kantor ini merupakan kantor hibah Jepang, jadi kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Jepang, sehingga ini terlihat dari fisik dari bangunan ya, jadi seperti bangunan Jepang gitu. Kemudian berdiri tahun 1988 dan diresmikan oleh Bapak Gubernur yang menjabat pada waktu itu. Untuk wilayah tugasnya kita meliputi 5 kabupaten, yaitu Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, dan Pacitan. Gitu. Selain itu Bu, apa saja ya Bu fungsi dari Satgas TPH Madiun itu? Oh ya, fungsinya adalah melaksanakan pengamatan UPT dan faktor-faktor yang pengaruhnya. Kemudian yang kedua, melaksanakan analisis data dan menyebarluaskan informasi serangan UPT serta faktor penentu perkembangan UPT. Dan yang ketiga, melaksanakan pengkajian dan pengembangan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian UPT berdasarkan sistem PHT. Kemudian yang keempat, melaksanakan peramalan UPT secara spesifik lokasi. Kemudian yang kelima, melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan teknologi pengamatan, peramalan dan pengendalian UPT. Kemudian yang keenam, memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui klinik tanaman. Kemudian yang terakhir, pengawasan dan peredaran, penyimpanan, penggunaan dampak negatif pestisida. Mungkin itu fungsinya. Dari fungsi-fungsi yang disebutkan tadi, kami tertarik ingin membahas lebih dalam terkait fungsi klinik tanaman. Mungkin Ibu bisa menjelaskan terkait fungsi tersebut lebih dalam. Klinik tanaman ini adalah pelayanan dari Satgas TPH Madiun kepada para pelanggan tentunya. Pelayanan ini ada beberapa macam pelayanan yang kita miliki, dan pelayanan klinik tanaman ini sudah terstandarisasi SNI ISO 9001:2015. Jadi pelayanan kita insya Allah sudah sesuai standar gitu ya. Kemudian pelayanan yang kita miliki yaitu pelayanan konsultasi bisa hama dan penyakit, kemudian diagnosis UPT, kemudian yang ketiga uji kualitas agen hayati, yang keempat pelayanan permintaan produk, kemudian yang kelima permintaan jasa lainnya. Mungkin itu beberapa layanan yang bisa kita berikan kepada para pelanggan. Kalau untuk produknya Bu, produk apa yang
dibuat di sini? Untuk produknya kita bisa ada beberapa macam produk, yaitu produk pengembangan agen Zayati berupa isolat dan juga produk jadi. Kemudian produk Pesnap, Pesida Nabati, kemudian produk MOL, kemudian ada produk parasitoid gitu. Jadi ada beberapa macam produk. Kalau untuk isolatnya itu dikonsumsi sendiri atau bagaimana? Untuk isolat ini kita mempunyai petani binaan pengembang agen Zayati ya, yang biasa singkat PPAH. Nah, jadi isolat ini yang menggunakan adalah PPAH. Nah, PPAH ini sudah terampil untuk membuat agen Zayati ini. Nah, untuk kebutuhan isolat mendapatkan dari laboratorium ini. Kemudian petani membuat di wilayahnya masing-masing. Setelah jadi nanti diujikan lagi ke laboratorium atau ke Satgas TPH Madiun. Harapannya apa? Produk yang dibuat oleh petani itu berkualitas. Nah, kalau produknya berkualitas, insya Allah nanti hasil dari pengendalian yang dilakukan juga sangat baik. Setelah membahas dan mengulas tentang pertanyaan teman-teman tadi yang menyinggung tentang dari awal fungsi, tugas, dan seputar klinik tanaman, lalu jasa apa saja ya Bu yang bisa diberikan kepada petani oleh Satgas di sini? Iya, jadi jasa lainnya yang bisa diperoleh di Satgas ini yaitu jasa seperti adik-adik sekalian ini, yaitu jasa anak-anak magang seperti itu. Kemudian jasa lainnya meminta narasumber tentang kaitan perlindungan tanaman. Kemudian juga jasa lainnya tentang pelatihan di laboratorium ini. Jadi sangat terbuka bagi para petani untuk bisa latihan di laboratorium ini dan tidak dipungut biaya. Nah, untuk mekanismenya untuk misalnya konsultasi ataupun untuk meminta suatu pelatihan kepada paguyuban petani itu mudah atau ada persyaratan khusus gitu? Ya, sangat simpel sih sebenarnya. Jadi petani kalau ingin berlatih di sini dan sebagainya mengirimkan surat saja. Kemudian nanti atau datang ke laboratorium, nanti mengisi form yang sudah kita sediakan, apa keinginannya, baru nanti kita berikan pelayanan gitu. Tapi kalau untuk mungkin instansi dan sebagainya tetap sama. Kalau misalnya ingin mendapatkan narasumber gitu, ya hanya kirim surat aja, berkirim surat, nanti kita balas gitu. Hanya sangat simpel. Terima kasih Bu Aning atas informasi yang telah diberikan kepada kami. Ya, sama-sama. Semoga informasi yang telah diberikan dapat bermanfaat bagi kami dan juga menjadi amal kebaikan Bu Aning. Amin. Mungkin ada teman-teman yang mau disampaikan. Saya rasa sudah cukup Bu Aning, terima kasih Ya, banyak. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu tadi sedikit ulasan mengenai Satgas TPH Madiun. Nah, selanjutnya yuk kita cari tahu apa aja sih kegiatan dari Satgas TPH Madiun ini. Yuk ikuti. Bisa kita lihat sendiri, berikut adalah gedung kantor dari Satgas TPH Madiun. Di sini terdapat beberapa ruang, antara lain ruang isolasi bakteri, ruang isolasi cendawan, ruang laboratorium hama dan APH entomopatogen, dan ruang laboratorium hama dan APH antagonis. Di lab hama dan APH antagonis ini terdapat jamur trichoderma yang merupakan jamur antagonis untuk pengendalian patogen jamur tular tanah dan dapat juga berfungsi sebagai dekomposer dalam pembuatan pupuk. Berikut ini merupakan salah satu kegiatan inokulasi dari jamur trichoderma. Selain dalam bentuk isolat, di sini perbanyakan jamur trichoderma juga dengan menggunakan biakan padat. Selanjutnya, terdapat ruang isolasi cendawan. Di sini terdapat beberapa jenis cendawan entomopatogen seperti Beauveria bassiana, Lecanicilium lecani, dan Metarhizium anisople.
Berikut merupakan salah satu proses inokulasi cendawan entomopatogen. Jamur tersebut dapat dimanfaatkan sebagai pengendalian hama serangga pada tanaman budidaya. Tuwaga, langsung mlebu. Selain itu, juga terdapat ruang isolasi bakteri. Di sini juga terdapat beberapa jenis bakteri antagonis seperti Paenibacillus polymixa, Bacillus subtilis, dan juga Pseudomonas fluorescens. Ini merupakan salah satu proses inokulasi bakteri antagonis, di mana bakteri antagonis tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengendalian OPT pada lahan budidaya tanaman. Nah, selanjutnya ini merupakan suatu proses pembuatan media cair untuk pengembangbiakan agen hayati dengan bahan baku dari kentang. Nah, kalau ini suatu proses rangkaian yang terdiri dari larutan PK yang berwarna ungu untuk udara yang masuk pertama dari aerator menuju ke PK, selanjutnya dari PK lalu difilter menggunakan kapas. Setelah melalui kapas, kemudian udara masuk ke dalam media APH. Untuk mengetahui adanya kebocoran, penggunaan kontrol sebagai indikator keberhasilan sangat menentukan kualitas dari APH tersebut. Ditandai dengan keluarnya gelembung pada rangkaian terakhir, maka kebocoran rangkaian dipastikan tidak terjadi. Setelah itu, APH bisa digunakan atau bisa diaplikasikan setelah 14 hari kemudian. Nah, tadi serangkaian kegiatan dari Satgas TPH Madiun. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Bila ada salah kata dalam pembuatan video ini, Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.